Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Aisyah Ramadhani. Nah, tema kita hari ini adalah sobat kakek dan nenek. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan kalian kepada seorang nenek yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Kebetulan narasumber kita ini adalah nenek saya sendiri. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan nenek saya tentang pengalaman beliau waktu beliau masih kecil dan apa sih nasihat beliau kepada kami cucunya, dan apa saja yang akan beliau sampaikan untuk kita. Nah, jika kalian penasaran dengan apa yang kami bicarakan nanti, tonton terus video ini sampai habis. Bye-bye. Nama nenek siapa, Nek? Maimunah. Nama panjang? Nama panjangnya? Ya Maimunah. Oh, Maimunah. Nenek umur nenek berapa, Nek? Umur nenek tua. 63 tahun. 63. Nenek tahun berapa kelahiran nenek? Kelahiran tahun 58. Nenek asli orang mana? Orang Komering. Komering. Oku, daerah Palembang. Jauh nenek merantau sendiri? Jauh. Kapan nenek merantau ke Bengkulu, Nek? Tahun 77. Hai. Tempat tinggal di Komering, lahirnya di Komering, pindah ke Palembang kota. Nah, terus merantau ke Curug. 15 tahun di Curug, pindah ke Bengkulu. Nenek ke Bengkulu tuh lah nikah? Iya, seminggu sudah pesta, nikah. Nenek dulu apa kerjaan nenek? Nggak ada, Bu. Kerjanya bantu Ayu nenek itu ngasuh anaknya. Ke Bengkulu? Hari-harinya di Curug. Curug. Hari-harinya tuh masak. Cak, mana pengalaman nenek dulu, Nek? Itu apa tuh? Pengalaman dari nenek kecil. Pengalamannya ya, Susah dan cari duit ya. susah. Melo orang tua nenek ke sawah. Sudah itu orang tua nenek dulu nyadap karet. Sudah itu cari kayu untuk ramuan rumah. Terus tuh dikumpuli, dijual orang tua nenek. Nah, kakek pas sudah agak siang baru ke sawah. Ke sawah itu kalau lah sudah ditandur padinya tuh di apa tuh sudah ditandur tuh di apa namanya tuh dirumputin. Nah, sudah dirumputin tuh pas keluar padinya tuh ditunggu malam-malam tuh. Kakek tuh kalau udah ditunggu tuh makannya babi, makannya kero, susah kalau nenek zamannya. Kalau zaman sekarang kan airnya pacak ngalir, pacak ada sering, pacak di air pengairan. Sudah itu pacak perlu dikeringkan. Kalau dulu tak ada hujan, airnya tuh kalau udah hujan tidak datang, air kering. Kadang tuh juga pernah nenek itu melok puyang tuh kan, itu musim sudah tanam padi, umur padi 2 bulan, kemarau panjang. Sudah itu tidak dapat apa-apa, keringan padi. Sudah itu bersama lagi, diolah lagi. Itu sudah pasti lah, sedang padinya bunting, dimakan tikus. Susah kalau dulu. Banyak ruginya. Kalau sekarang kan kalau ada tikus kan disemprot apa kan. Kalau dulu tidak ada itu, tidak ada tanaman, tidak ada bisa dihitungkan apa
bisa di basmi itu. Terus sekarang kan banyak macam-macam, bisa disemprot hamanya, bisa di apalah masukkan apa namanya tuh, kalau di itu tuh apa namanya tuh, di jaring hamu-hamu. Kalau burung kan pasang jaring, kalau sekarang, kalau dulu udah ada, kalau habis sektar tuh habis kayak burung atau kayak tikus habis. Tapi susahnya ada Nek. Susah dulu tuh kalau nak nengok kan. Sekarang tuh lalu maknya lalu lagi susahnya di sini. Asal sekarang tuh asal kalau bergerak dapat duit. Kalau dulu hasil padi itu nak dibawa dulu ke dusun, udah itu numbuknya juga tidak ada itu pakai heler, pakai itu nah tumbuhan tuh. Kalau sekarang kan lama berapa baik dapat panen, dapat itu dijemur langsung masuk heler. Kalau kering kan itu di masuk musim. Kalau dulu udah ada musim pakai tumbuk tangan tuh, numbuk di lesung kayu tuh, kadang orang bertiga satu itu tuh, satu tumbuhan tuh. Nah, sudah ditumbuk tuh kaget tuh ditampi, diayak pulau dunia nayaan. Baru dijual. Iya, baru dimakan, dijual tuh kalau banyak. Kalau dikit makan. Iya, kalau untuk dewek tuh, iya itu paling nyemur sekaleng, 2 kaleng. Tapi itulah seharian numbuknya pakai itu, pakai lesung tuh. Kalau dulu kita numbuk tuh jam 8, berhentinya maghrib jam 8.10, hampir jam 7. 2 kaleng tuh numbuk lesung cek itu ditampi, diayak tuh. Ada tak itu apa tuh? Apa keinginan nenek dulu yang belum tercapai sampai kini? Yo banyak. Kalau bisa tuh yalah, kalau nenek kata nenek besar jangan sampai terulang lagi cak itu kerja ini ya. Tapi ya karena nasib juga kan lah, usaha itu masih juga nak megang ngarit, nak megang cangkul kan, cuma agak lumayan. Kalau sekarang kan, kalau dulu yalah bangun tidur orang tua nenek pergi ke kebun, nah nenek yang bere-bere rumah, masak juga susah, masak pakai kayu, air diangkut dari sungai itu pakai apa namanya tuh, jerigen itu tuh, bambu tuh, gerigi apa namanya tuh, pakai bambu panjang tuh, nah dibikin tali, dia kiri kanan tuh dipikul, kalau kuat dipikul, kalau tidak kuat siko bawa ke atas rumah tuh. Kata nenek, kalau cita-cita nenek dulu ya lah, memang ya tercapai juga lah dikit-dikit. Kalau bisa tuh nenek kaget kalau lah besar tidak ada itu lagi kayak puyang kan, tidak ikut lagi puyang lah besar lah berumah tangga. Kalau bisa dapat pegawai negeri kata nenek kan, jangan susah cak ini lagi kata nenek. Dan tuh yo itu tercapai, cuma karena nenek juga anak banyak kan, nah, jadi cari-cari tambah. Itulah penghasilan sawah, dari sawah, sawah, hasil sawah. Ya kalau lebih dari dimakan, jual saya itu. Kalau kini apa kerja nenek kini? Kalau kini, yo kalau kini itu agak kurang kerja tuh. Kalau nenek nak ke kebun, ya ke kebun. Kalau nak istirahat lah wajar juga kan, umur lah 60-an lebih. Dari kecil nenek bela-belai nenek, orang tua nenek kan, jangan sampai dia capek kan. Nah, jadi sekarang tuh lacaknya tuh kalau nak istirahat ya istirahat, kalau masih nak kita kerja. Cepet. Nah, kami Mbak Cimi.
Nah, apa tuh kan lah banyak yang pengalaman nenek dari dulu kan ya. Nah, kini kan kami ini masih muda nek. Ya. Nah, nasihat nenek untuk kami ini apa nek? Biar tidak nakal, tidak itu. Ya kalau misalnya kalau sekolah, ya habis selesai sekolah di sekolahan, ya udah ada kegiatan lagi di sekolah, ya baliklah ke rumah bantu orang tua. Jadi pacaklah untuk bantu orang tua kan tidak terlibat lagi cak kita di rumah beres-beres, megang sapu, nyapu, apa nyuci kan tidak orang tua lagi. Daripada kerayapan tidak ada hasilnya, tidak ada. Kalau kerayapan tuh tidak ada masa tuanya itu. Nah tapi kalau kita di rumah, apa tanam apa di pinggir rumah, kan lemaknya kita tuh lah ngurangin biaya orang tua. Ya apa tanam apalah bisa dimanfaatkan, di pot, diberi bed itu ditanam-tanam. Nenek dulu cak itulah dulu. Kalau tidak ada ke sawah jauh misalnya kan, nah, apa yang bisanya sambil ngasuh anak nenek tuh, nah dia tidur nanam apa batang ubi, apa pisang, apa cabai di pinggir rumah. Jadi nenek tuh gaji bahkan kecil dulu cuma berapa 7.500, salingkan itu lah anak dua. Nah salingkan pas kelas 1-nya sekolah di Pedati sini jauh, kalau udah diantar bu sepeda takut kan. Nah jadi kadang sudah ngantar ke sekolah sambil ngendong adeknya tuh, ya balik ke rumah adeknya tidur dia sekolah. Nah nenek kerja apalah di halaman tuh. Nenek pindah ke sini tahun 77 dulu tuh ceritanya. Nah jadi itu tahun 77. Jadi anak nenek tuh belum pacak berjalan. Ini masih hutan besar dulu. Nah, jadi pindah di sini cuma orang 9 orang di Bukit. Kalau dulu ini bukan Desa Harapan ini. Bukit Nyaring namanya. Nah, jadi baru 9 rumah dulu di sini. Nah, jadi orang kalau siang cak ini tidak ada, ibu-ibunya juga tidak ada yang ikut, masih banyak tinggal di Curup kan, belum pindah, soalnya tidak ada untuk nyewa rumah kan. Dia masuk ke asrama tidaklah penuh asramanya. Nah, jadi nenek pindahlah ke sini, kata Mbak apa berani ke sini itu ditinggal di sini, yuk diberani-beranikan kata nenek. Nah jadi dikasihlah di inilah apa garaplah ini seperumahan nih. Nah nenek tanami sayuran, sudah itu sambil ngasuh anak nenek tuh. Nah itu datuk kan itu kerja jam 6 pagi bersepeda ke Padang Harapan situ. Jadi nenek ke anak nenek yang tua tuh belum bisa jalan, tinggal di kebun nih, jauh dari tetangga, tidak ada orang. Nah kalau kita manggil tuh tidak kedengaran ke tetangganya tuh. Nah cuma yang ada lewat tuh ya mobil orang ngangkut kayu balok, karet dulu dilewat di depan rumah nih, depan jalan tuh. Cuma kita tidak nampak, cuma suaranya baik mobil tuh. Dulu Mbak tuh kerja dari pergi berangkat jam 6. Nah, sudah itu jam 6 subuh. Nah, sudah itu kaget balik jam 5 sore balik ke rumah tuh. Nah, jadi tidak ada waktunya kalau itu. Nah nanti besoknya lagi nak kena jago. Mbak tuh kalau 1 minggu tuh kadang 3 kali kena jago di kantor. Jadi nenek ke anak nenek itulah yang itu belum pacak ngomong pula, baru apa tata baik ngomongnya tuh tidak tahu apa-apa. Misalnya kita suruh ambil itu tidak tahu dia kan itu. Kalau kita nunjuk suruh ambil itu ditengoknya baik cak itu. Nah jalannya tuh masih setapak, nyengsing baju tuh wateh lutut lumpurnya tuh. Nah,
sekarang kan lah enak lah di aspal, tak ada bakal keterlambat lagi. Kalau dulu mana datuk dari sini kan pergi jam 6 sudah itu sampai di Kuala Pulau Pecaban sepedanya. Untunglah Pulau ada itu langganan datuk dulu itu apa namanya tuh bengkel, berhenti di situ setengah jam nampal ban, datuk baru pergi lagi. Itu baik kadang ngapel di setrap terlambat. Kadang berangkat jam 5. Nah, jam 5 tuh soalnya di sini dulu kan masih hutan besar. Jam 5 tuh kan sering ketemu macan. Anak nenek berapa nek? 5. Kini di mana itu nenek tidak tinggalkan nenek, tidak tinggalkan nenek anak-anak. Tidak, itu yang tua Padang Betua, yang nomor 2 Sungai Suci, Pedati Sungai Suci, yang nomor 3 di Palembang, nomor 4 di Palembang juga, yang nomor 5 di Jawa. Nenek sini tinggal sama mbak lah. Iya, berdua kembar. Apa omong-omongan nenek untuk anak-anak sekolah sini kan nek banyak-banyak berhenti sekolah seperti. Iya, kalau ya kalau bagi nenek ya seperti anak-anak muda sekarang tuh ya orang tua lah susah payah nyekolahkan tuh ya. Kalau itu ya teruskanlah, janganlah berhenti di tengah jalan. Nah, anak-anak sekarang berjalan yang kemana-mana tuh kalau tidak ada perlu tidak usah keluar, kan HP ada di rumah. Kalau bisa tuh ya jangan banyak keluyuran lah, jadi tidak ada banyak terjadi. Kalau kita mantap di rumah tuh lah tidak kesalahan kita lagi. Kita kan pergi-pergi seperlunya baik, apa nak pergi ke warung, apalagi kita nak pergi ke pasar ada keperluan. Kalau pergi yang tidak tertentu tuh tidak usah lah, bukannya ngundang kebaikan itu tuh. Yang ionian kalau orang tua kita punya motor, nah minyaknya kita kan belum pacak mencari, nah masih nyusahkan orang tua. Nah lebih baik daripada kita untuk kerayapan, kata orang Bengkulu nih, kerayapan sini situ lemak kita untuk ke sekolah, laju pacak apakah 2 hari makainya dalam seliter tuh. Kalau kita pergi-pergi terus, nah habis untuk berjalan tidak karuan baik. Kalau kita cari pengalaman tuh bukan di situ, kita tuh cari pengalaman. Apalagi di HP kan ada. Sudah itu kita kan gabung ke kawan-kawan sesekali itu kan kita cari tukar pikiran, cari cak mana informasi, cak mana bisa itunya tuh. Nah jadi kita tuh tidak untuk apa lagi kerayapan kemana-mana tuh, gunakanlah di rumah. Nah kalau cak nenek dulu ya di rumah, nenek kan 5 beradik juga, 5 beradik, kakak nenek 4 lanang kalau nenek Tino dewe. Nah jadi nenek tuh kalau keluar malam tuh, kalau kalau orang Palembang dulu tidak boleh keluar malam. Kalau lanang tidak apa-apa, waktu jam 10 kalau lanang tuh. Nah, kalau lanang memang dia tuh dari kadang tuh kan istirahat ngumpul di warung apa bujang-bujang tuh. Nah tapi kalau Tino tuh sudah maghrib tuh tidak ada, diam di rumah tuh lah. Nah kalau siang sudah bere-bere masak tuh, kalau nenek dulu itulah bikin rendoan kelambu, bikin bunga kelambu, terus tuh bikin toplak meja, sudah itu bikin bunga dari saten tuh nenek dulu. Jadi tidak ada terbuang mubasir
tiap harinya tuh tidak ada waktu yang nak main-main cak itu tuh. Nah kakek kita sore orang tua kita balik, entah dari kebun, entah dari jualan. Nenek puyang kita dulu kan kalau dia ke kebun tuh bawa dagangan, kelambu, spray, selimut, dikelilingkan di sawah-sawah tuh kalau padi orang lah masak tuh. Nah jadi dia kakek pas orang lah manen tinggal ngantar, ada yang ngasih beras ketan, ada yang ngasih beras biasa. Jadi puyang kita tuh tidak do ini, tidak rugi baik dia ke kebun tuh ada di itunya. Jadi itulah nenek banyak pengalaman nenek. Iya, pengalaman Saro dulu. Nah, kalau sekarang tuh ya lalu lah itu. Dan ada lagi kendala cak anak-anak muda sekarang kan nak kemana-mana motor ada. Kalau dulu anak nenek jalan kaki sampai 2 jam ke sekolah kalau tidak ada taksi itu. Tuh dulu. Makasih banyak ya Nek untuk pengalamannya yang nenek kasih untuk kami. Semoga apa yang nenek omongi tadi itu tuh ada manfaatnya juga untuk kami. Ya, amin. Semoga nenek juga sehat-sehat sama datuk dan di sini. Iya. Ya udah itu dulu ya Nek, kami balik ya Nek, pamit. Iya. Nah teman-teman sobat kakek nenek, itulah tadi perbincangan antara saya dengan nenek saya. Semoga apa yang kami bicarakan tadi, semoga apa yang disampaikan oleh nenek tadi dapat berguna bagi kita semua. Baiklah, buat kalian sobat kakek nenek yang masih punya nenek, yang masih punya kakek, tolong sayangi mereka, jagalah mereka, pantau terus kesehatan mereka. Dan buat kakek nenek sekalian yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, semoga kalian sehat-sehat, selalu dipermudahkan rezekinya, dan semoga apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita dengar dapat diterapkan oleh kehidupan kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.